what you love and love what you do. Sebuah ungkapan yang sangat ideal bagi kita semua. Melakukan yang kita sukai dan menyukai yang kita lakukan. Namun sayangnya, tidak sedikit dari kita yang mau tidak mau harus menerima keadaan terjebak dalam rutinitas demi keberlangsungan hidup diri dan keluarga. Hal tersebut sebenarnya bisa kita ubah dari yang tadinya merasa terjebak menjadi senang melakukan kewajiban bekerja. Karena pekerjaannya merupakan hobi atau passion yang memang menjadi kesukaan. Untuk mencari tahu hobi apa yang bisa mendatangkan hasil pada diri kita, coba deh 8 tips berikut ini. Tips yang pertama, kenali potensi diri sendiri. Yaitu di mana kita harus mengetahui bidang apa saja yang membuat kita senang dan jika kita melakukannya, kita menjadi lebih bersemangat. Coba list hal-hal yang menyenangkan tersebut di buku catatan dan pilih kira-kira apa yang bisa dikembangkan untuk mendatangkan sumber pendapatan baru. Tips yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan diri. Mulailah dengan membuat daftar berisi kelebihan dan kekurangan diri sendiri, baik itu dari faktor internal maupun dari eksternal. Lalu amati dan pahami kekuatan dan kelemahan diri kita, agar kita tahu di mana potensi kita yang sesungguhnya. Misalnya, kita senang menulis dan senang mendesain, tetapi dalam menulis kita memiliki kelemahan dalam tata bahasa. Sedangkan ketika mendesain kita lebih senang dalam berimajinasi. Maka sudah bisa dilihat kan potensi sesungguhnya? Yap, yaitu menulis kisah atau cerita-cerita yang bertemakan fantasi. Tips yang ketiga, berani menghadapi kegagalan. Maksimalkan kekuatan mental dengan berani menghadapi kegagalan. Karena cara kita menghadapi kegagalan itulah yang akan menentukan seberapa sukses kita nanti. Ketika kita merasa gagal, katakan pada diri sendiri bahwa kita menerima kegagalan tersebut. Baru kemudian, ucapkan dengan semangat bahwa masih ada hari esok untuk bangkit kembali. Tips yang keempat, coba hal-hal baru. Saya jadi teringat sebuah kata motivasi, yaitu jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena mungkin saja di dalam hal-hal yang kita pelajari itu terdapat kekuatan kita yang sesungguhnya. Jadi tidak perlu ragu membuka wawasan dan pengetahuan akan banyak hal di sekitar kita. Dan yang lebih terpenting lagi, jangan biarkan diri sendiri di masa depan menyesal karena tidak pernah mencoba hal-hal baru. Buat diri kita tersebut bangga karena ketika muda banyak pengalaman yang bisa kita teguk. Tips yang kelima, jangan takut untuk berbeda. Memiliki potensi diri atau kemampuan yang berbeda dengan orang lain biasanya akan mengecilkan nyali. Saya pun mengalaminya. Rasanya memang tidak enak menjadi tidak sama dengan orang kebanyakan. Namun sebenarnya justru disitulah kekuatan kita. Bukankah orang sukses juga memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya? Coba saja tengok Elon Musk. So, jangan pernah ragu untuk menunjukkan dan mengembangkan perbedaan kamu selama itu adalah hal yang positif. Kamu harus bisa menjadi the best version of yourself. Tips yang keenam, perluas wawasan. Untuk dapat mengembangkan potensi diri, kita harus mau terus belajar dan memperluas wawasan. Jangan merasa sudah terbaik dalam satu hal. Ingat ya, ayat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Dengan demikian, menambah ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Tips yang ketujuh, bergabung dengan komunitas. Berkumpul dengan orang-orang positif dalam komunitas tertentu akan memberi semangat bagi kita untuk terus berkembang. Saya mengalaminya. Kita akan menemukan banyak inspirasi dan motivasi dari para anggota komunitas. Beranilah untuk meninggalkan orang-orang serta lingkungan yang toksik. Jangan sampai kamu menjadi korban dari pergaulan yang tidak sehat. Karena orang-orang itu tidak akan mau bertanggung jawab dalam hidupmu. Tips yang ke-8, tentukan tujuan hidup. Ambil pulpen dan tulis tujuan hidup kamu sekarang juga. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan hidup yang kamu tulis harus realistis. Maksudnya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi diri. Misalnya ya, tujuan hidupnya menjadi seorang penulis, menjadi narasumber, atau seorang content creator karena kompetensi yang ada yaitu di public speaking. Atau menjadi seorang Canva contributor yang profesional,
menjadi desainer grafis, dan masih banyak lainnya. Menulis tujuan hidup sangat penting untuk bisa memberikan arah kemana usaha kita. Tidak mau kan usaha dan kerja keras yang kita lakukan itu sia-sia karena tidak memiliki tujuan akhir. Memiliki passion yang menunjang pendapatan bisa dibilang keinginan setiap orang. Karena itu, jangan pernah menyerah untuk terus memperjuangkan dirimu sendiri. Satu hal yang pasti dan harus selalu kamu ingat, kamu itu sangat berharga. Terima kasih ya sudah menonton dan jangan lupa subscribe. See you.